Halo nakama, selamat datang kembali di channel Kapten Anime. Bagaimana kabar kalian nih? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Nah, di video kali ini Mimin akan membahas tentang pesan lengkap Vegapunk cuy. One Piece chapter 1113 kemarin akhirnya mulai mengungkapkan pesan dari Vegapunk yang ingin dia sampaikan ke seluruh dunia. Dalam chapter 1112 kita juga melihat bagaimana Gorosei semakin brutal menghancurkan Pulau Egghead. Di sisi lain kita juga melihat bagaimana upaya mereka untuk terus menghancurkan siaran yang ada di Pulau Egghead. Sayangnya apa yang Gorosei lakukan tersebut masih belum membuahkan hasil cuy. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? One Piece chapter 1114 akan menjadi sangat penting tidak hanya untuk alur Pulau Egghead cuy, tetapi juga untuk sisa cerita yang akan datang. Segalanya tampak sangat menarik ke depannya dan kita semua sama seperti orang-orang di dunia One Piece sudah sangat siap untuk menghadapi pesan dari Vegapunk. Simak videonya lebih lanjut cuy. Pesan Vegapunk memiliki hitungan mundur dan kita semua menunggu cukup lama hingga akhirnya terungkap. Penantian ini menjadi sangat sulit karena jeda selama 1 bulan lamanya cuy. Namun kini setelah jeda berakhir, kita semua akhirnya dapat mengalihkan perhatian mereka ke pesan tersebut sekali lagi. Di One Piece chapter 1113, pesan tersebut akhirnya dimulai menjelang akhir chapternya. Vegapunk tidak banyak bicara cuy, namun ia langsung ke pokok permasalahan dan menyebutkan bahwa dunia One Piece mau tidak mau akan tenggelam di bawah lautan. Ini adalah pesan yang benar-benar menggelikan yang pada awalnya tidak akan dipercayai oleh orang-orang di dunia. Namun, jika mempertimbangkan fakta bahwa pesan ini sebenarnya datang dari Dr. Vegapunk, tentu saja orang-orang di dunia akan cenderung percaya bahwa ini adalah kebenaran dan kekacauan pun akan terjadi. One Piece chapter 1114 kemungkinan besar akan melihat kelanjutan dari pesan Vegapunk ini cuy. Vegapunk belum berbicara banyak dan pesan ini kemungkinan akan terus berlanjut. Kita semua tidak bisa hanya mengharapkan Vegapunk untuk merilis satu kalimat saja dan kemudian pesannya berakhir. Tentu saja ada lebih banyak konteks di sini terkait dengan tenggelamnya dunia dan bagaimana hal itu akan terjadi. Vegapunk membuat prediksi yang berani di sini cuy. Namun prediksi tersebut perlu didukung oleh sesuatu agar masyarakat dunia percaya bahwa hal tersebut benar-benar akan terjadi. Orang-orang di dunia kemungkinan besar akan mempercayai Vegapunk karena kejadian baru-baru ini yang terjadi di dunia One Piece. Setelah kehancuran Lulusia, seluruh dunia mengalami beberapa kali gempa bumi dan gempa tersebut akhirnya menyebabkan permukaan laut naik hingga total 1 meter. Faktanya, beberapa pulau terendam seluruhnya cuy, dan setidaknya sebagian lainnya terendam sebagian. Hal ini benar-benar mengejutkan bagi orang-orang di dunia. Namun karena mereka sudah mengalami banjir besar, kemungkinan besar mereka akan mempercayai apa yang dikatakan Vegapunk. Vegapunk kemungkinan besar akan memberikan alasan kepada orang-orang di dunia mengapa hal ini akan terjadi. One Piece chapter 1114 akan membahas konteks di balik pesan Vegapunk ini cuy. Kemungkinan besar dia akan menyebutkan pengguna senjata yang akan merugikan dunia dan pada saat yang sama menyebabkan banyak gempa bumi yang akan menenggelamkan dunia cuy. Dia bahkan mungkin menghubungkan hal ini dengan pemerintah dunia dan menyadarkan masyarakat bahwa pemerintahlah yang akan menyebabkan banjir besar ini. Ini kemungkinan besar akan menjadi inti dari pesan Vegapunk dan mungkin juga akan ada beberapa bagian lain di sana sini cuy. Kita juga tidak boleh lupa cuy bahwa Vegapunk bermaksud untuk menyelesaikan apa yang Ohara mulai dan mengatakan kepada orang-orang di dunia bahwa semuanya akan tenggelam. Nah, tentu saja bukan itu saja. Ada informasi lain yang kemungkinan besar akan diungkapkan oleh Vegapunk. Dan ada kemungkinan bahwa dalam pesan ini dia akan menghubungkannya dengan kerajaan kuno yang telah lama hilang cuy. Vegapunk mungkin menyebutkan keberadaan kerajaan tertentu yang hilang karena banjir. Dan tempat ini tidak lain adalah kerajaan kuno. Dengan melakukan hal itu, dia juga berpotensi mengungkap nama kerajaan kuno tersebut cuy.
yang sudah lama tidak dapat dibicarakan oleh Clover. One Piece chapter 1114 juga bisa membahas tenggelamnya dunia sebelumnya cuy. Ini bukan pertama kali dunia One Piece tenggelam. Faktanya, dunia telah mengalami satu kali tenggelamnya kapal besar sejak lama, dan hal ini telah diatasi dalam cerita arc sebelumnya cuy. Oda telah menyebutkan dalam ceritanya bahwa dahulu kala Water 7 dulunya berada jauh di bawah permukaan laut saat ini. Namun seiring dengan naiknya air pasang dan sering berjalannya waktu, Water 7 perlahan-lahan tergenang dan tempat tersebut perlu dibangun lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Kota ini pada dasarnya dibangun di atas dirinya sendiri untuk bertahan dari banjir ini cuy. Pada saat yang sama, Iceberg menjelaskan di Arc Water 7 bahwa kota saat ini pada akhirnya akan tenggelam di bawah air juga. Dan itulah mengapa dia bermaksud membangun Water 7 yang terapung. Dengan demikian, Water 7 yang ada pada abad kekosongan sebenarnya jauh lebih rendah daripada Water 7 yang ada saat ini cuy. Ini adalah tempat yang sama di mana Pluton juga dibangun. Kita tahu bahwa dunia sudah lama dibanjiri banjir. Banjir yang terjadi belakangan ini disebabkan rusaknya Lulusia. Demikian pula Enies Lobby memiliki lubang raksasa di bawahnya cuy. Dan mungkin saja tempat di mana Enies Lobby berdiri saat ini adalah tempat sebagian besar kerajaan kuno dulu berada cuy. Mungkin Vegapunk akan mengatasi masalah ini di One Piece chapter 1114 dan menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat dunia. Dia bisa mengatakan bahwa dunia juga pernah mengalami banjir sebelumnya, dan pulau-pulau yang mereka kenal saat ini hanyalah sebagian dari daratan yang dahulu kala telah dihancurkan sepenuhnya oleh pemerintah dunia. Seperti biasa, reaksi orang-orang di dunia sangatlah penting, dan One Piece chapter 1114 kemungkinan besar akan membahas detail itu cuy. Orang-orang dari seluruh dunia kemungkinan besar akan terkejut mendengar pesan ini. Namun tidak ada yang bisa mengabaikan Vegapunk mengingat reputasinya, dan pada saat yang sama cobaan berat yang sedang berlangsung di dunia One Piece dan tenggelamnya banyak negara. Hal ini akan menimbulkan kekacauan besar di dunia. Dan yang paling penting, ini akan menjadi kekalahan besar bagi pemerintah dunia. Mereka tidak mampu menghentikan pesan Vegapunk cuy, dan ini akan menjadi kekalahan pertama mereka, meskipun membawa kelima tetua ke Egghead sekalipun. Dengan demikian, dunia akan melihat awal dari sebuah akhir. Dengan kebenaran yang sudah terungkap dari pemerintah dunia, kali ini tidak ada lagi yang bisa disembunyikan cuy. Masyarakat dunia akan memulai pemberontakan terbuka yang mengarah pada perang terbuka melawan pemerintahan. Ini akan menjadi babak yang sangat penting, dan reaksi orang-orang adalah sesuatu yang harus diwaspadai cuy. Oke, seperti itulah pembahasan di video kali ini cuy. Bagaimana menurut Nakama? Jika Nakama mempunyai pendapat lain atau ide lain untuk dibahas, silahkan tinggalkan komentar